zuhud, kebersihan nomor satu. Itu jangan berpikir orang zahid itu zuhud, gak cinta dunia, punya, kagak pernah mandi, pakaiannya kotor, duduk dekat tong sampah. Kenapa itu begini? Anak paling zuhud, itu gila. Bukan zuhud itu. Zuhud itu kata ulama kita bukan berarti hidup sederhana. Kaya raya zuhud banyak. Contohnya siapa? Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Hasan itu kaya raya tapi zuhud. Kenapa disebut zuhud? Kapan mau diambil kekayaannya dikasih. Dia bilang Allah mau ambil kekayaan Anda sekarang ambil. Oh nggak peduli. Allah tetap kasih anak, alhamdulillah anak bersyukur. Begitu beliau jadi khalifah, Muawiyah bikin sedikit kegaduhan, terjadi kegaduhan antara dengan Muawiyah bin Abi Sufyan sama Sayyidina Hasan, khilafah dikasih begitu aja. Ente jadi khalifah sekarang. Padahal dia dipilih sama sahabat. Sayyidina Husain, adanya bilang apa? Kak, ente kan dipilih sama sahabat jadi khalifah. Kok diserahin begitu aja? Apa kata Sayyidina Hasan? Saya kagak mau karena jabatan pertumpahan darah terjadi. Cakep dari jawabannya. Mau ngambil gue jadi pejabat. Di luar banyak orang gak mau gue jadi pejabat. Siapa mau? Ambil. Gue gak peduli. Subhanallah, itu namanya orang zuhud meskipun kaya. Banyak orang miskin tapi gak zuhud. Banyak miskin sombong, gak bisa nakal lagi. Udah melarat, kerja kagak, ngapa-ngapain kagak, udah ketahuan kalau melarat kagak ngapa-ngapain. Tapi kalau ngomong setinggi langit, itu lebih besar dosanya dibandingin orang kaya sombong. Kaya sombong dosa besar, miskin sombong lebih celaka. Lebih kacau lagi maksudnya. Kok miskin sombong, apa yang dia sombong ya? Hati-hati, di sini nggak boleh ada sifat sombong. Kaya maupun miskin, kesombongan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Nabi saking bersihnya, saking wanginya. Bahkan sahabat bilang kalau Nabi lewat di suatu gang, itu Nabi udah lama. Sahabat baru lewat, sahabat tahu Nabi lewat sini. Kenapa? Itu kan wangi berjam-jam. Bukan kata minyak wangi Nabi doang, emang keringat Nabi wangi. Nabi keringatnya seperti gesut di bawahnya. Maka ngumpulin keringat Nabi ditaruh di botol dijadikan minyak wangi. Keringat kita, kumpulin itu taruh di botol jadi minyak wangi. Jangankan orang lain, bini itu enak kepada ini. Jangankan orang lain, bini mungkin kepada kita. Beda kita dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi disitulah sahabat menunjukkan bahwa Nabi itu nggak pernah tinggalin minyak wangi. Makanya kata Nabi, di antara sesuatu yang aku sukai di kehidupan kamu sebagai manusia, tautin, wangi-wangian. Nabi selalu pakai minyak wangi. Makanya kalau ada orang ngasih kita minyak wangi, nawarin dipakai, ini ditolak, makruh. Ini salah satu yang makruh ditolak, minyak wangi, makanan, bantal. Itu tiba-tiba lagi duduk atau apa dikasih bantal, atau lagi mau minum dikasih bantal. Gak usah pakai bantal gue, makruh, terima aja. Kalau nggak biasa pakai bantal, terima kalau di samping. Jangan ditolak. Begitu juga dengan minyak wangi. At-tuhuru syatrul iman walhamdulillahi tabla'ul mizan. Dan ucapan alhamdulillah atau yang disebut dengan ucapan syukur zahir. Orang bersyukur secara zahir ucap alhamdulillah, tapi hakikat syukur bukan itu. Kenapa hakikat syukur bukan alhamdulillah? Karena Allah berfirman wa qalilun min ibadiyah syakur. Sedikit hamba yang bersyukur. Sedangkan tukang minta-minta ngasih duit alhamdulillah kan? Semua orang dapat apa-apa alhamdulillah, tapi kata Allah sedikit yang bersyukur. Karena itu bukan intinya bersyukur. Inti bersyukur jalanin perintah Allah dengan baik, tinggalin larangan. Itu hamba yang bersyukur. Kalau ucapan alhamdulillah siapa aja bisa. Tapi meskipun demikian, Nabi tetap bilang orang yang ucapan alhamdulillah dari hatinya karena Allah, mengharapkan Allah, tamla'ul mizan, bisa memberatkan timbangan amal baik kita. Cuman alhamdulillah doang. Ini alhamdulillah, gimana salawat ke Nabi? Allahumma salli. Dia bersalawat ke Nabi sekali, Allah balas berapa? Allah balas berapa? 10. Man shalla alaihi salatan sallallahu biha alaiha 10. Bahkan sampai Habib Umar saya punya dulu ngomong apa? Allah balas 10 salawat. Kalau 1 salawat aja Allah balas. Itu salawat ke Nabi sekali,
Allah balas sekali, dijamin Allah balas sekali, itu akan bikin amal ente di timbangan amal paling berat sekali jawaban. Apalagi 10 kali. Sekali salawat 10 balasan Allah, 1 balasan timbangan amal itu berat. Itulah syarat salawat. Nah, jangan sepelein. Jangan sepelein salawat, banyakin salawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Salawat buat apa sih? Buat kita, bukan buat Nabi. Nabi nggak butuh apa-apa dari kita. Nabi butuh apa aja, Pak? Kalau ada orang bilang enggak, salawat kita bermanfaat Nabi. Nabi nggak butuh apa-apa. Kenapa? Allah butuh salawat ke dia. Kenapa? Nabi butuh salawat kita. Inna Allah wa malaikatahu. Allah bersalawat ke Nabi. Mau ngapain kita yang usah bersalawat? Kata Nabi, kita mau salawat, nggak salawat, nggak peduli gue. Allah yang nyertain. Sudah bersalawat kepada dia. Mau ngapain lagi butuh salawat manusia? Kita bersalawat, kita berharap dapat syafaat. Karena kata Nabi, aqrabukum minni manzilan yaumil qiyamah aqrabukum alayhi shalah. Orang yang paling dekat denganku dari kiamat, orang yang paling banyak bersalawat. Banyakin bersalawat ke Nabi. Sebanyak-banyaknya. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Dan ucapan alhamdulillah karena Allah akan memenuhi timbangan amal baik kita. Alhamdulillah, benar-benar istisyar dari hati. Jangan alhamdulillah pakai lisan. Alhamdulillah apa artinya? Apa artinya? Apa? Segala puji bagi Allah. Ente kalau ucap itu sambil ente hayati, artinya itu namanya syukur benar-benar. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kalau bukan dari Allah, anak apa? Kalau bukan dari Allah, dari sekian siapa? Kalau bukan dari Allah, ini rumah, ada siapa? Nah, ketika ente bersyukur, ente sambil menghayati begitu, itu timbangan amal yang jangan berat. Cuma kalau alhamdulillah pakai lisan, siapapun bisa. Ya. Sekarang orang-orang di luar Islam aja kalau dia punya teman banyak tuh dikit-dikit alhamdulillah. Kaget astagfirullah, padahal bukan orang Islam. Banyak loh, bisa mengucap alhamdulillah. Terus timbangan amal berat? Kagak. Karena dia nggak paham apa arti alhamdulillah. Ikan karena dia belum memeluk agama Islam. Ada pertanyaan, adakah orang yang bisa masuk ke surga tanpa ada hisab? Hisab ini kan masalah mizannya kan hisab kan? Timbangan amal. Ada. Lewat sirat semua lewat, nggak ada nggak keluar. Udah pasti. Cuma di hisab ada nggak di hisab? Makanya kan suka kita minta Allah. Kita masuk apa? Wa yakul jannat bighairi hisab, dalam maulid tiba ada. Thuluthun yadkhuluna al-jannata bighairi hisab. Allah maj'alna minhum. Kalau dalam maulid tiba ada kan? Sepertiga umat Nabi Muhammad masuk surga tanpa dihisab. Sepertiga. Sekarang kalau orang Islam itu kurang lebih 1,7 miliar, sepertiganya berapa? Kalau seandainya sekarang kiamat, kalau kiamat orang Islam itu sampai 3-4 miliar, sepertiganya masuk surga tanpa dihisab. Sepertiga lagi masuk surga dihisab tapi lolos. Itu dalam surat dalam maulid ada. Sepertiga lagi nggak punya apa. Cuma di situ Allah bertanya, apa mereka punya? Kata malaikat, kita melihat mereka tak punya amal apa-apa ya Allah. Tapi mereka cuma bersyahadat. Mereka orang Islam bersyahadat mengambil kamu sebagai Tuhan. Tetap mereka masuk surga juga kata Nabi. Tapi perlu digoreng dulu. Digoreng, ditongseng sebentar, tergantung deh. Ditongseng berapa lama tuh? Ditongseng di api neraka, bukan ditongseng apa? Itu kan sate, beda lagi tuh tongsengnya. Itu pikirin tuh bagaimana panasnya, pedihnya api neraka. Bahkan disebutkan dalam suatu riwayat, orang yang mau cemplung dalam neraka belum nyemplung nih, masih di langit-langit, masih di hawa, belum capek, baru menyemplung, itu sebenarnya badannya udah hangus, nyampe udah lebur. Hati-hati. Kita melihat kebakaran aja di dunia ini, bagaimana paniknya manusia. Neraka, di api, di jahanam, di neraka pertama itu apinya 99 kali lipat panasnya api di dunia. Apalagi neraka kedua, ketiga, keempat itu lebih panas. Yang pertamanya aja 99 kali lipat.
Jangan sampai naudzubillah min dzalik. Wa subhanallahi walhamdulillahi tablahani aw tablahu ma bainas samai wal ardi. Dan ucapan subhanallah walhamdulillah. Jadi kita jadikan zikir subhanallah alhamdulillah. Ini biasa zikir habis sholat yang dikerjakan oleh Nabi. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Kalau mau tidur subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Itu Nabi ajarin kepada Sayyidina Fatimah Zahra. Jadi waktu itu Sayyidina Fatimah datang ke Nabi agak sedikit, bukan ngeluh, ngasih tahu ke Nabi apakah ada tersedia khadim, pembantu atau budak. Soalnya Siti Fatimah butuh. Kenapa? Beliau itu sudah ngurusin anaknya yang dua sama suaminya, semuanya dia ngurusin sampai tangannya itu lecet. Lecet tangannya dia, sampai Nabi lihat tangannya lecet. Kata Siti Fatimah, aku butuh khadim ya Rasul. Wahai ayahku, butuh pembantu untuk bantu-bantu. Nabi nggak ngasih pembantu pada anaknya, dan Allah yang nyuruh ngasih kabar bahwa Siti Fatimah akan nikah dengan Sayyidina Ali itu dari Allah langsung. Allah nyuruh. Malaikat Jibril turun bilang, ya Muhammad, suami dari anakmu Fatimah Ali bin Abi Thalib. Nabi nggak bilang, kata Nabi, mau nggak saya kasih sesuatu yang lebih daripada pembantu? Siti Fatimah mau. Apa yang ayah diajarin? Ucapin subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34 setiap mau tidur. Itu lebih baik daripada pembantu dan dunia dengan sisi-sisinya. Nabi nggak manjain anaknya. Ente lecet tangan ente udah mulia penghuni surga dan pemimpin wanita surga. Dengan ente ngurusin anak suami lebih lagi. Inilah salah satu gambaran. Kenapa dikasih zikir? Apa hubungan dengan pembantu? Karena dengan zikir, ala bidzikrillah yatma'innul hati, tentram, tenang kalau berzikir. Makanya Nabi ngasih zikir biar hati Siti Fatimah semakin tentram. Kalau udah tentram, capek hilang. Gak dikasih pembantu. Padahal Nabi bisa masih pembantu. Siapa yang mau? Nabi kalau ngumpulin sahabat, ada punya pembantu gak? Anak saya lagi butuh pembantu. Semua ngasih tulangnya. Nabi kalau ada orang datang minta bantuan, Nabi kan pernah nolak. Nabi kalau nggak ada ngomong sama sahabat, siapa di antara kalian bisa bantu pulang? Semuanya berebut. Saya, udah saya, sampai berantem bantuin orang. Kalau sekarang itu ngumpul teman-teman semua, ada salah satu ngeluh, minta bantuannya, yang dia kelihatan. Beda. Nabi begitu ngomong, saya membantu, semuanya pada berebut. Kenapa? Karena mereka tahu pahalanya besar ketika mengangkat kesulitan orang lain. Wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'an. Dua ucapan ini akan memenuhi keduanya. Kedua ucapan ini memenuhi ma bainas sama'i wal ardi. Bisa memenuhi apa yang ada di antara langit dengan bumi. Pahala semua. Dari langit sampai bumi pahala semua hanya gara-gara ucapan subhanallah walhamdulillah. Maka kalau ente mau ringkas lagi bengong, ente jadikan zikir setelah selain salawat, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, baca. Itu zikir malaikat. Malaikat kalau berzikir lebih sering mengucapkan itu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kalau zikir yang terucap dari mulut Nabi ketika Nabi baru bisa bicara. Kita punya anak kalau baru bisa bicara ngomong apa? Rata-rata apa? Itu karena huruf paling keluar dari mulut atau ngoceh-ngoceh gak jelas. Nabi kata Halimatus Sa'diyah, Nabi begitu meranjak umur sebelum 2 tahun udah mulai mau bicara. Saya dengar Nabi ngomong apa coba? Masih bayi nih. Dengar Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kabira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu terucap dari mulut Nabi. Halimatus Sa'diyah berngomong, ini anak apaan ini? Ngucapin zikir. Baru bisa bicara. Anak kita ngucapin apa? Sedikit beranjak dikit yang kita kenalin A, B, C, D, A, bata, alif, bata, enggak. Sering kita begitu, tempelin A, B, C, D semua alif, bata, enggak ada.
seolah-olah bahasa Arab itu nggak penting. Hati-hati, itu bahasa yang dimiliki oleh manusia yang paling mulia dunia akhirat. Dan kalau bilang bahasa Inggris penting, emang penting. Emang kehidupan kita semua pakai bahasa Inggris, tapi ingat, kalau itu sebagai seorang muslim kita pasti lebih pentingin bahasa Nabi itu. Itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bahasa paling mulia, bahkan penghuni surga berbahasa Arab kata Nabi. Hah? Nggak ada ente masuk surga ketemu teman kalian dalam surga sama-sama. WhatsAppnya nggak ada WhatsAppnya. Ada assalamualaikum, waalaikumsalam. Saling ngobrol pakai bahasa Arab. Kok bisa? Anda nggak bisa bahasa Arab di dunia? Otomatis kalau penghuni surga bisa bahasa Arab. Sampai ke Nabi lagi kemana nenek-nenek lagi lewat dia kemana Nabi nenek ini nggak pada masuk surga. Nangis neneknya. Nah kalau kita posisi itu nenek bukan nangis lagi pingsan. Nabi yang ngomong. Ente ada sama Nabi lewat bercanda, tapi itu nggak serius. Ngomong aja sampai itu nggak bakal masuk surga. Pingsan. Mau ngapain lagi itu? Nenek nangis, udah nangis segala macam, nangis senyum kata Nabi. Nek di surga kagak ada nenek-nenek. Yang nenek-nenek pun jadi muda, semuanya umurnya 33 tahun. Yang nenek pun jadi muda. Jadi gak ada nenek-nenek surga. Maksud saya begitu kata Nabi. Nenek-nenek baru sadar bahwa Nabi lagi apa? Lagi bercanda, dikerjain juga sama Nabi itu. Tapi maksudnya menghibur, tapi ilmu juga isinya. Bercandanya pun ilmu. Ngasih tahu bahwa semuanya muda dalam surga. Semua ilmu. Seperti Nabi juga nggak sekali dua kali bercanda dengan istri Siti Aisyah. Suka balapan balapan renang. Sedangkan Nabi ngasih tahu bahwa berenang itu sunnah. Alimah auladukum as-sibaha wa rimaya wa rukubul khair. Ajarkan anak kalian berenang, memanah, naik kuda. Karena penting. Nanti kita butuh juga di akhir zaman. Di akhir zaman ketika terjadi lagi kebangkitan umat Islam, itu semua kembali ke asal lagi, naik kuda dan memanah dan pakai pedang. Nggak ada lagi istilah ada orang ngeluarin silat-silat depan diri, kagak ada udah. Itu ngeluarin silat depan orang, nanti panah dari jauh selesai. Itu baru bergaya-gaya panah di kepala selesai itu. Nggak ada lagi, semuanya pakai cara Nabi. Tapi perlu nggak kita belajar silat? Perlu. Itu bagian juga dari olahraga sunnah. Karena itu bela diri penting, apalagi kalau teman-teman majlis butuh dan perlu ada sebagian yang ngerti bela diri, karena kita harus melindungi ulama-ulama yang ada. Ini jangan terjadi apa terhadap ulama yang bengong ada yang ngumpet, biarin dulu kenapa ngomong dulu lah. Bahaya, putus hubungannya dengan guru dan nama Nabi dari kiamat, nggak ada lagi. Itu berani nggak bilang, dari situ memang penting. Adanya orang yang bisa mana itu penting, sunnah. Ada yang bisa bela diri itu disunahkan, karena kalau bukan kita yang pasang badan buat membantu ulama, siapa lagi? Dulu ulama yang pasang badan, sono lo yang ngajar, lo yang ceramah, lo yang mati. Kan nggak pantas begitu. Kita lihat Sayyidina Abu Bakar Siddiq begitu jalan sama Nabi, hijrah dari Makkah ke Madinah. Sayyidina Abu Bakar Siddiq di depan Nabi, samping kiri, samping kanan, belakang Nabi, muter gitu. Nabi berbengong. Dia bilang, wahai Abu Bakar, kenapa itu begini? Ya Rasul, aku takut ada manah dari depan biar saya kena. Tapi hati saya nggak enak yang ada manah dari sebelah kanan. Saya atas sebelah kanan Nabi. Jadi dia berharap kalau ada manah kena dia. Sehingga dia jadi kayak gangsing di samping Nabi. Lilit dulu, jangan sampai ada ngabar paling. Begitu sahabat, ada begitu sekarang. Waktu kejadian 4/11 saya yang angkat itu Habib Salim Al-Fatih cerita kan. 4/11 begitu sudah banyak gas air mata ditembakin, itu pada kabur Pak, lantas ditinggal di depan. Itu gas air mata, apalagi itu peluru aja mungkin ditinggalin. Dari situlah kita bisa lihat kita ini beberapa hamba ulama ada. Ketika terjadi sesuatu itu berani nggak mati karena mereka. Itu mati karena mereka, matinya itu nggak ada sekarat umutnya. Hanya seperti orang digigit semut, langsung malaikat pada berlomba-lomba semua ngeraih itu punya roh ke langit. Ya yang ditunggu. Kalau terjadi sesuatu terhadap ulama, nggak boleh diam.
Wassalatu nurun, dan sholat yang biasa kita kerjakan, sholat sunnah maupun sholat fardu adalah cahaya, kata Nabi. As-sholatu nur. Kenapa disebut cahaya? Karena orang yang rajin berwudu, rajin sholat, seluruh tubuhnya menyala dari kiamat. Maka sampai kata Nabi dalam satu sabdanya, aku mengenal umatku itu min atharil wudu. Semua kita kumpul satu tempat miliaran orang. Gimana Nabi kenal kita? Bekas wudu kita nyala. Muka, tangan, kepala, kaki nyala, kata Nabi, ini umat saya. Ente sholat rajin ditambah sholat sunnah, bukan hanya anggota wudu, seluruh badan ente menyala. Karena di hari kiamat gelap gulita. Kita bisa tahu tujuan kita kemana harus pergi. Mana sirat? Sirat itu jembatan warnanya Hitam. orang kan? Hitam. Neraka di bawahnya bukan? Neraka api warnanya Hitam. hitam. Gimana kita tahu jembatan di mana? Di bawahnya kecil, sebesar rambut, hitam, di bawahnya hitam. Gimana kita tahu mana siratnya? Badan itu nyala. Jadi nggak perlu center lagi, badan itu jadi center ilahi. Sekeliling itu semuanya bercahaya, kelihatan, tampak di dalam badan itu. Hanya itu yang bisa. Orang lain yang ahli neraka, yang rumah, yang gelap badannya, begitu gelap mereka nggak bisa tahu juga kesirat dari badan kita nggak bisa. Dia bisa melihat badan kita bercahaya, tapi dia nggak dapat penerangan dari cahaya kita. Kita doang yang dapat. Maka disitulah sampai Nabi bilang, wassalatu nur, sholat itu cahaya. Karena nggak mungkin ada orang sholat tanpa wudu cahaya, sholat tanpa cahaya. Makanya kan kita dianjurkan oleh ulama-ulama kita jangan pernah ninggalin wudu. Kalau kita lagi nggak dekat sama bini, selalu ada wudu. Bahkan ambil wudu lagi, kenapa? Itu cara terbaik untuk menarik rezeki zahir batin. Itu rezeki berkah dalam kehidupan, mati pun matinya husnul khatimah, dan matinya pun berebut-rebutin amal malaikat, itu selalu ada wudu. Di samping itu juga orang yang sering ada wudu, insya Allah tidak bisa diganggu oleh kejahatan setan atau jin. Jadi guna-guna ada wudu karena lagi nggak ada wudu kena. Maka kenapa perempuan lebih sering dideketin jin ataupun diganggu ataupun kesurupan lagi head? Kenapa coba? Karena ada periksa ini nggak ada wudu. Karena nggak mungkin wudu kan, nggak boleh wudu. Lagi head nggak boleh melakukan ibadah termasuk wudu, haram hukumnya. Makanya gampang dideketin. Nah sama kayak kita lagi, ini nggak ada wudu, dikerjain, disantet, diguna-guna kena. Lagi wudu mantap. Ditambah lagi kita rajin lagi sholat duha, insya Allah aman. Kalaupun kena nggak separah yang gitu yang ada di pikiran dulu. Karena kan namanya santet itu bisa bikin itu hati. Bisa. Cuman ada orang nggak sampai mati. Ada orang cuma meriang dan sebagainya. Alhamdulillah tuh orang masih nggak kosong badannya. Kalau kosong lewat tuh. Rasulullah itu disantet sama Yahudi. Santetnya orang Yahudi, ya orang Indonesia saya cek-cekan ya. Karena iblis itu dekatnya orang Indonesia ya dari dulu. Kita tahu kan lambang-lambang penyembah setan segitiga. Itu kan piramid. Fir'aun kan punya dukun. Dukun itu saking saktinya, orang jauh aja paling dekat, yang jauh itu cuma lewat tali dilempar. Kelihatan ular, padahal bukan ular. Itu disihir matanya, saking dahsyat tidak punya sihir. Tali benar-benar tali dilempar ular. Itu luar biasa sihirnya. Kalau kita kan biasanya kan begitu-begitu kan masih di dalam. Kain hitam dikeluarin dulu, kita nggak tahu deh, macam-macam di dalam tuh. Nanti udah ketutup, nggak kelihatan. Nah ini benar-benar tali. Kayak kita ngambil tali lagi apa? Bukan. Iya, kelempar. Langsung jadi apa? Ular. Tapi Nabi Musa melempar ke pangkatnya ular beneran, bukan ular sihir. Maka langsung tuh ular Nabi Musa makan apa? Tali-tali tadi yang jadi ular, dimakanin semuanya. Maka langsung tukang sihir semua beriman kepada Nabi Musa saat itu. Kenapa? Karena mereka tahu ini bukan sihir, ini benar ular. Itu dahsyatnya diguna-guna Nabi. Sampai Nabi agak sedikit menggigil. Dikasih tahu mereka Jibril kalau dia diguna-guna dan disantet itu digulung-gulung kayak tali, itu digulung 3 gulungan.
atau 20-an dilempar ke dalam sumur. Nanti tiba-tiba dalam nama sahabat, saya bisa masuk sumur, ambil yang tali di sini, diambil. Turunlah Al-Falaq dan An-Nas. Pulang ke Falaq menurun Al-Falaq Nas. Nabi sambil baca tali ini kebuka sendiri. Nanti bayangin Nabi ini bisa disantet apalagi kita. Cuman kalau ini masih ada perisai, nggak seberapa kenanya, dan insya Allah sembuh. Cuman kalau dipotong, sholat kagak, wudu kagak, hari majlis apa lagi, tiba-tiba dihajar begitu, masalah. Dan itu salah satu cara bunuh orang nggak bisa ada pasalnya. Pasal apa coba? Nggak bisa dibuktiin. Mau jadi polisi juga bingung, ada bisa dibuktiin sama dia. Semua pakai sesuatu yang yang tahu hanya orang yang ngerti juga. Kalau nggak ngerti nggak paham. Oke, hati-hati, itu perisai kita. Maka kenapa kita punya habaib pada Bani Alawi, masih wiridan, baca Ratib Haddad, habis maghrib. Ratib Haddad itu waktunya habis maghrib. Selain habis maghrib, habis isya itu nggak apa-apa dibaca, cuma dibuat sama Imam Haddad, emang disuruh baca habis maghrib, paling lama habis isya. Itu apa? Perlindungan. Rumah kita, sekeliling rumah kita semua dapat perlindungan. 40 rumah kiri kanan depan belakang. Dari maling, dari kebakaran, dari macam-macam. Kurang apa untuk yang buru-buru? Bukan mengasih itu, mengasih perlindungan gratis nih baca. Sampai hari kalah kita baca. Ratib atas, ratib wirid sakan, semuanya itu perisai. Bukan untuk melawan, tapi untuk ngebentengin di. Karena kita nggak pernah diajarin sama kita yang buru-buru melawan. Cuma kalau sudah mereka nonjok, ya beda lagi dan ceritanya. Cuma kita dari awal bikin perlawanan nggak diajarin. Makanya bagaimana Muhammad bin Ali Ba'alawi, pedang sama beliau dipatahin. Kata beliau mulai sekarang nggak perlu ada lagi yang mau pedang, apa-apa bisa dibicarakan baik-baik. Nah, semua bisa dibicarakan, kecuali manusianya udah setan deh, dibicarain baik-baik pun nggak kena juga, tetap melawan. Kita harus membalas. Karena Nabi nggak pernah bawa pasukan melawan atau membunuh orang kafir tanpa ada perlawanan terlebih dahulu dari orang kafir. Orang kafir nyiapin pasukan. Kalau perang Badar terjadi itu karena disuruh sama Allah untuk ngambil hak. Karena orang-orang Islam yang ada di Mekah ninggalin hartanya, rumahnya, dan itu dirampas sama orang kafir. Mereka hijrah ke Madinah. Tiba-tiba Abu Sufyan lewat bawa dagangan. Di situ Allah memang merintahin dan masih tahu melalui mereka Jibril, Abu Sufyan bawa dagangan, ambil dagangannya sebagai balasan atas apa yang mereka rampas. Balasan, bukan merampas nolong, karena mereka sudah nolong duluan. Tapi ternyata mereka siapin pasukan 1000. Nabi langsung ngomong sama orang Madinah. Karena orang Madinah bilang sama Nabi ketika Nabi hijrah, kami akan melindungi kamu wahai Rasul selama kamu di Madinah. Di luar Madinah mereka kamu lindungin, di Madinah kita lindungin habis-habisan. Cuman kalau terjadi apa-apa di luar Madinah, kita nggak boleh campur. Awalnya begitu, tapi begitu Nabi lindungin orang Madinah. Sekarang mereka siapin pasukan sekian-sekian. Siapa di antara kamu mau bela agama? Semuanya mau bela, walaupun awalnya mau begitu. Mereka bilang, ya Rasul, kamu berada di mana kita ikut. Kalaupun kita harus semuanya keluar balik cuma jenazah kita rela. Ternyata jenazah paling banyak dari pihak orang kafir. 313 lawan 1000 menang atas izin Allah Subhanahu wa taala. Wassadaqatu burhan, kita sampai sedekah dulu ya. Sedekah dan seterusnya kita bahas di pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Semoga tutup. Jika ada pertanyaan dipersilakan. Tolong. Ada bertanya? Silahkan. Menerima suatu ijazah lewat sosial media. Menerima? Ijazah apa? Lewat sosial media gitu. Ijazah apa? Kayak wirid-wirid gitu. Boleh nggak? Sebenarnya nggak bisa. Dia harus ketemu langsung. Ya. Karena di situ ada jabatan tangan. Ijazah yang benar itu jabatan tangan. Ajas juga kabiltu. Itu adalah ijazah yang paling mantap begitu. Kalau ada ijazah yang umum seandainya live, saya ijazahin. Tapi buat wirid-wirid yang umum boleh-boleh aja nggak apa-apa. Maka kalau buat wirid khusus jangan sembarangan dapat ijazah. Kalau ente punya jiwa belum siap, walaupun dapat ijazah tetapnya nggak bisa. Dulu anak masih ingat almarhum Habib Mundir.
Beliau itu dulu dengan yang lain yang seangkatan beliau sering ke rumah Habib Alwi Ubed Al-Haddad. Dia ini mertuanya Habib Salim Syafri. Beliau lah masya Allah di rumah terus. Kalau ada ke rumahnya harus baca Qasidah Imam Al-Haddad. Beliau nangis. Nah beliau ini sering ngasih ijazah. Itu kalau datang ke beliau, Habib saya minta ijazah ini dikasih sama dia. Nggak pernah milih-milih. Waktu itu kalau anak masih ingat soalnya waktu mau dimutir 8 bulan waktu itu. Beliau dikasih ijazah wirid Jaljalud. Ini wirid Imam Ali bin Abi Thalib. Itu nggak sembarangan orang harus minta. Habib Umar saat itu tahu, Habib Umar nggak tahu Habib Umar. Maksudnya itu kesini nyari ilmu sebanyak-banyaknya, tetapkanlah ilmunya, wirid yang udah dikasih dibaca, insya Allah itu cukup. Nggak perlu kesana kemari minta ijazah macam-macam. Karena terkadang kita punya jiwa belum siap. Ada wirid-wirid tertentu itu panas, kita baca bukan dapat perlindungan, malah ini keluar ketawa nggak berbaju. Gila maksudnya. Nah, jadi kalau itu wirid umum kayak wirid sakral dibaca sekali, maksimal 2 kali, ratib hadad, ratib atas itu pun nggak pakai ijazah sebenarnya udah boleh. Cuman pakai ijazah walaupun live atau melalui YouTube itu masih boleh karena itu bacaan umum. Maka ada wirid-wirid khusus. Jangan baca ini kecuali pakai ijazah, dapat ijazahnya pakai YouTube, jangan. Nah, karena itu harus ada bimbingan khusus. Guru yang ngasih ijazah melihat dulu jiwa muridnya. Jangan dia pantasnya kok kasih ini. Kalau nggak pantas bisa ngejebak ya. Bukan benar malah gila. Oh gitu. Jadi tergantung kepantasan. Makanya nggak semua murid bisa dibaca, nggak semua. Cuman kalau seperti Aurat Al-Yawm Al-Laila itu bagus. Murid Al-Yawm Al-Laila, hari dan malam. Itu ada kan hari Rabu, hari Kamis, itu kan ada di kitab itu. Itu bagus. Habib Hasan Syadri bahkan menganjurkan dibaca. Itu bagus, sangat bagus. Dan itu kalaupun nggak pakai ijazah diperbolehkan. Karena itu wirid sehari-hari. Cuma wirid ini bikin kebal, kalau dapat ijazah YouTube jangan. Kebal agak gila iya tuh. Nah, ada lagi pertanyaan. Biasanya kalau ada yang meninggal di hari pertama ngadain tahlilan dan keluarga yang ditinggal ngasih besek makanan. Apakah memberi besek itu wajib? Sedangkan Rasulullah setiap ada yang berduka beliau datang dan membawa sesuatu, tetapi ini keluarga yang berduka malah justru memberikan makanan. Dan bagaimana hukumnya? Itu salah satu kesalahan terbesar yang terjadi di negara kita. Bikin tahlilan nggak ada sesuatu ulama yang melarang, nggak ada. Cuman menambahkan beban kepada keluarga almarhum itu dilarang. Bahkan kalau saya nggak salah Imam Ramli bilang minal munkarat, termasuk perbuatan mungkar. Jadi kita datang orang yang bikin tahlilan sebenarnya pas-pasan kehidupannya, diutang hanya karena tahlilan itu mungkar. Bagus. Harusnya tetangga sekitar itu membantu dan mengangkat beban almarhum keluarganya. Ada yang mau beras, ada yang mau gula. Nanti dimasak buat tahlilan jadi. Kecuali keluarga almarhum ini orang kaya raya, mereka bikin besek paling lengkap segala macam. Niatnya sedekah buat almarhum. Nggak masalah selama mampu. Cuma kalau nggak mampu jangan dipaksakan, maksain hukumnya haram. Dan benar nanti kalau ada meninggal saat itu, datang bahkan bawa makanan sebagaimana ketika Ja'far bin Abi Thalib meninggal, Nabi bilang apa? Isna'u ta'aman li ali Ja'far. Bikinlah kalian bikin makanan buat keluarga Ja'far. Karena mereka sudah ditimpa sesuatu yang membuat mereka sedih. Nah, di situ disuruh masak, sahabat suruh masak, bikin makanan buat keluarga almarhum, ngangkat kesedihannya, ngangkat kesulitannya. Kalau sekarang banyak orang sampai sulit bahkan utang bikin tahlil, karena kalau nggak ada besok sekarang tahlilan itu kesalahan besar. Tapi itulah menjadi kenyataan. Coba yang istri yang meninggal orang kontraknya petangkan, udah ketahuan keluarga nggak punya, pasti bikin tahlil pakai air doang, air minum, air hangat. Banyak 10 orang kenapa? Ada beseknya. Ketahuan. Itu datang bukan lillahi ta'ala, datang kabar. Lil besek, bukan lillahi. Nah, itu menjadi sesuatu yang memang harus dirubah di negara kita itu. Itu termasuk mungkar, memberikan beban di atas beban. Udah mereka terbebani karena meninggal, dibebani lagi urusan apa?
tahlilan. Ada diceritain sama orang dari Cianjur. Itu di sana ada salah satu kampung di Cianjur itu menjadi adat. Kalau ada meninggal, warisan dari almarhum semuanya dijual. Buat kepentingan tahlilan, bukan warisan. Buat kepentingan tahlilan. Rumah dijual kenapa? Nanti ada ngaji di depan makam itu udah harganya 7 jutaan kurang lebih. 40 hari 7 juta. Tahlilan berapa lama? Seminggu. Nanti bikin juga 40 hari. Berapa kira-kira? 25 juta. Ada lagi nilainya. Jadi warisan habis hanya buat tahlil. Ini adat siapa ini? Makanya gara-gara hal-hal kayak gini lah, orang-orang yang berseberangan dengan kita dari kalangan Wahabi Salafi jadi mukul gitu ya tuh. Itulah perbuatan yang nggak benar. Emang nggak benar, bukan mereka salah. Mereka salah nggak bilang kita nggak benar kalau kita nyusahin keluarga almarhum. Kalau mereka nggak ada dan dipaksain salah. Cuma kalau mereka kaya raya, emang mereka mau bersedekah buat almarhum, nggak masalah. Nah, ngangkat kesulitan orang yang sulit, yang lagi kaya raya biar ini beramal. Saya bikin ini besek, harga besek itu 50.000 buat satu orang. Buat apaan? Almarhum. Pahalanya boleh nggak? Boleh. Dalam hadis Sahih Muslim ada seorang laki-laki datang ke Nabi, ya Rasul, ibuku telah wafat. Kalau dia masih hidup dia mau bersedekah. Kalau sekarang aku bersedekah atas nama ibuku, nyampe gak? Kata Nabi, nyampe. Berarti gak apa-apa, walaupun makanan buat almarhum sampai. Cuma jangan maksakan kehendak. Karena gak enak, jadi omongan, boleh utang-utang deh. Gak usah mikirin orang, ente susah, gak ada orang mikirin kita. Ente senang orang bilang kita sombong, itu manusia. La yufiru haqqaq ma kudiripun, itu syairnya orang Hadramut. Jangan ente bikin beban di hidup ini, apapun yang terjadi udah ada takdirnya. Karena kasih contoh, ente bikin hajatan, nikahan, pas-pasan. Orang ngomongin, dia tuh bikin pas-pasan, kesian banget anaknya dibikinin hajatan begitu. Coba dimeriahin biar anaknya senang, padahal dia orang berduit tuh, pelit amat dikatain. Bikin mewah dikatain juga, sombong ya. Coba duit itu buat bantu-bantu saudaranya, yang susah. Ente di mata orang salah mulu. Jadi jangan pernah mikir ente bakal sempurna di mata orang. Imam Ghazali bilang apa? Dari 100 orang memuji kamu, belum tentu satu benar-benar memuji kamu beneran. Rata-rata muji cuma muji doang, muji lisan, hatinya busuk. Imam Ghazali yang bilang, 100 orang muji kamu, belum tentu ada satu muji kamu dari hati. Apalagi orang awam, Masya Allah, hajatannya bagus ya. Ente pergi, sombong orang. Ada saudaranya gue tahu tuh sebelum subuhnya melarang, makannya kagak bisa, dia ngomongin. Dia kira kecil pelajaran, kasihan anaknya ya. Padahal duitnya banyak, itu di mata orang gak pernah benar. Cari kesempurnaan hanya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi inti jangan dipaksakan. Kalau dipaksakan termasuk perbuatan mungkar. Ada Waalaikumsalam. Udah pernah dijawab. Boleh nggak sholat tahajud itu sholat yang dikerjakan pada malam hari? Lewat tengah malam disebutnya, sebenarnya habis isya juga disebutnya tahajud, udah bisa. Habis isya udah bisa tahajud, cuma bagusnya tengah malam. Itu namanya sholat tahajud. Apakah disuruh tidur? Enggak. Sunnah tidur dulu. Kenapa? Biar bangunnya kita lebih semangat, nggak ngantuk. Coba kalau dia tidur sebentar, menjelang subuh sejam kita bangun tahajud sampai bangun subuh, kan semangat ya? Maksud segar badan kita. Ini enggak, gua mau tunggu sampai pagi, sampai isyraq. Nggak bakal tidur, ini nggak masalah. Nggak harus tidur. Nggak harus tidur. Ada bahasa qiyamul lail, ada bahasa tahajud. Itu sebutnya qiyamul lail, tidur bangun. Itu sebutnya qiyamul lail, menghidupkan malam setelah tidur. Tapi nggak tidur, mau tetap tahajud, boleh. Bukan syarat harus tidur baru tahajud. Kalau nggak tidur nggak tahajud, nggak ada hukumnya begitu. Boleh kita sholat mau tidur maupun tidak tidur. Cuma sunnah tidur. Disunahkan tidur biar lebih bersemangat ketika bangun. Ada lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah membaca di internet bahwa pelaku perang ibadah dari pihak komunis ini itu apabila melakukan kemaksiatan kamu ampuni akan itu benar. Yang pertama, yang kedua, maksud dari agama adalah nasihat
bagi Allah dan sebagai kaum muslimin. Orang yang ikut perang Badar, mereka punya dosa sudah diampuni. Semua perang, jangankan Badar, semua perang orang keluar berjihad dengan Allah, dosa sudah diampuni sama Allah. Mau dia mati mau kagak, dari awal lillahi ta'ala diampuni dosanya, karena dia antara hidup dan mati. Mati syahid, nggak mati pun dosanya sudah gugur. Apalagi perang Badar. Perang Badar itu perang bersejarah, sangat bersejarah. Bahkan ada tawassul di ahli Badar. Ada kan? Jasidah tawassul dengan nama ahli Badar. Kenapa? Saking mulianya mereka. 313 gak gentar lawan 1000. Walaupun Allah ngirim malaikat. Karena saat itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib bilang apa? Saya waktu lagi perang ngerasain ada hembusan angin yang kencang luar biasa. Dan itu angin luar biasa kencang ya, tiba-tiba datang. Hilang tuh angin. Datang lagi angin yang kedua, kencang juga, hilang. Datang yang ketiga, kencang juga, hilang. Nanya sama Nabi, ya Rasul, saya merasakan ada angin 3 kali. Itu apa? Itu pasukan malaikat. Yang pertama datang dengan malaikat Jibril, yang kedua pasukan datang dengan malaikat Israfil, yang ketiga dengan malaikat Mikail. Pasukan dari langit. Mungkin orang Islam ketika lagi pedang ketemu pedang sama orang kafir, belum ditebas, sudah ketebas lehernya. Baru mau begini, leher udah kebelah. Nah, saya akan bilang itu dari kuasa Allah. Tapi dari awal karena mereka sudah punya kesungguhan tidak gentar, makanya mereka punya dosa di ampuni. Karena mereka udah gini logikanya. Ente 300 bawa nih pasukan lawan 1000. Di otak kita ya, kita ada jenazah doang nih kayaknya. Paling kalau ada yang selamat 1-2 orang itu gara-gara kabur. Logikanya begitu, mereka berarti udah siap. Makanya mereka punya dosa diampuni. Dan yang kedua, apa yang dimaksud nasihat itu untuk siapa? Qulna liman. Karena kata Nabi ad-dinun nasihat. Agama itu nasihat. Kemudian sahabat bertanya, liman, buat siapa nasihat? Lillah. Maksudnya itu nasihatin orang karena Allah. Bukan nasihatin buat Allah. Itu nasihatin orang karena Allah. Terus lillah wa li kitabihi, dan karena kitab Allah. Maksudnya nasihatin orang pakai dalil, pakai ilmu. Jangan ngomong tanpa ilmu. Wa li rasulihi, dan nasihatin orang karena Rasul. Apa maksudnya karena Rasul? Itu nasihat orang pakai cara-cara Nabi Muhammad. Lemah lembut, tutur katanya baik, nyampaikan hadis Nabi. Nabi bilang begini, itu maksudnya bukan kita nasihatin Allah, tapi nasihat karena Allah, nasihat pakai dalil kita, pakai ilmu, nasihat pakai cara Nabi dan sabda Nabi. Itu maksud dengan itu hadis. Ayo lagi tadi pertanyaan. Masih lanjutan dari yang pertama, ini pembacaan Yasin pada 7 hari pertama setelah kematian, bagaimana hukumnya juga itu? Pembacaan Yasin setelah kematian selama 7 hari pertama, hukumnya gimana, Bib? Baca Yasin Selama 7 hari setelah meninggalnya, bagus apa enggak? hukumnya gimana? Sunnah. Baca Yasin sunnah. Banyak. Bahkan dalam hadis mengatakan bahwa kita dianjurkan sama Nabi baca Yasin memutakan untuk orang yang mati, buat mengajar kamu. Bahkan sebelum meninggal lagi sakaratul maut disunahkan baca Yasin. Kenapa? Memudahi dia untuk mencapai syahadat. Bahkan sahabat Nabi Abdullah bin Umar itu sampai ngomong, nanti kalau saya meninggal di kuburan saya, di kepala saya bacain Fatihah, di kaki saya bacain akhir surat Al-Baqarah. Dia minta. Logikanya mau ngapain coba? Udah meninggal, nanti pas ke kepalanya bacain Fatihah, di ujung kaki bacain akhir-akhir surat Al-Baqarah. Buat apa? Kalau kamu bilang sedikit-sedikit bid'ah, itu perbuatan bid'ah. Abdullah bin Umar minta, padahal Nabi nggak nyuruh. Bid'ah nggak ada Abdullah bin Umar. Bid'ah juga kalau begitu ya. Sahabat rata-rata untuk neraka juga begitu. Yang soalnya cuma dia doang aja, 3 orang. Nah, makanya itulah perbuatan yang dianjurkan. Yasin adalah qalbul Quran, hatinya Al-Quran, surat ya Yasin. Bahkan Yasin itu bisa mengampuni dosa yang membacanya, bukan orang mati doang. Ada pertanyaan, apakah menghadiahkan bacaan ayat Quran nyampe ke mayat atau enggak? Mereka selalu bawa dalil, Imam Syafi'i bilang nggak nyampe. Padahal mereka nggak nerusin kata-katanya. Ente baca tanpa didoain, baca doang dia. Yang gua baca doanya niatnya buat almarhum. Itu Imam Syafi'i bilang kagak nyampe. Ulama yang lain bilang nyampe, Imam Syafi'i bilang nggak nyampe. Cuma kalau kita kan disertai doa nyampe nggak?
Itu habis baca Yasin deh. Saya hadiahkan baca Yasin tadi buat almarhum, mudah-mudahan kuburan menjadi raudhah. Itu kan berdoa. Doa yang beda. Semua ulama 4 mazhab sepakat doa buat si mayit yang baik. Baca surat Yasin, apa kata Nabi? Man qara'a Yasin fi lailatin asbaha maghfuran lahu aw kama qala. Kata Nabi, siapa baca Yasin pada suatu malam, pada paginya dibangun udah diampuni dosa-dosanya. Yang dibaca diampuni dosa-dosanya. Ente baca buat diri ente, habis baca ente doa dan ente sampaikan tuh pahala buat almarhum, dapat pengampunan dosa juga. Maka itu dijadikan adat sama kita punya nenek moyang, sama guru-guru dari dulu dibacain Yasin. Karena pahalanya besar. Mereka pakai dalil am. Tahlilan ada dalilnya, ada dalil am. Karena yang bid'ah itu tidak ada dalil am wa khas. Dalil khusus nggak ada, dalil umum nggak ada, itu bid'ah. Contoh gimana? Contohnya itu sholat tarawih 1 rakaat, itu bid'ah. Nggak ada orang sholat tarawih 1 rakaat. Atau tiba-tiba itu sholat isya 5. Kenapa 5 rakaat? Biar lebih banyak lebih baik. Bisa nggak begitu? Nah itu perbuatan bid'ah. Tidak ada dalil khusus maupun umum. Kalau tahlil ngumpulnya emang nggak ada dalil. Isinya ada dalil. Isinya apa? Tahlil, ucapan Allah. Apa kata Nabi? Jadidu imanikum aktsir min qauli la ilaha illallah. Perbaiki iman kalian dengan memperbanyak la ilaha illallah. Salawat ke Nabi. Allah yang suruh. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi. Allah suruh kita salawat. Ada ucapan subhanallah. Nabi barusan kita ngomongnya. Subhanallah walhamdulillah. Tamla'u ma bainas sama'i wal ardh. Bisa nutupin langit bumi pahala. Itu baca. Semuanya ada dalil. Nah ini nggak termasuk perbuatan bid'ah. Karena apa? Karena ada dalil ada dalil umum. Kegiatannya pakai dalil. Walaupun sebenarnya ngumpulnya nggak ada dalil. Contohnya juga di sono, di tempat mereka dikit-dikit bidain orang. Mereka kalau di waktu Ramadan habis sholat tarawih mereka sholat tahajud berjamaah. Kalau mau tanya ada nggak dalil Rasulullah sholat tahajud berjamaah? Nggak ada. Tapi mereka kenapa sholat tahajud berjamaah? Katanya bid'ah. Nggak ada dalil. Alasan apa? Juga ini kiasan. Kiasan apaan? Kiasan kayak tarawih juga. Jadi kalau kita sholat tahajud sendiri kan takutnya malas, kalau berjamaah lebih semangat. Nah itu pakai kiasan tuh. Pikiran kita bikin apa-apa mau bid'ah, kalau yang bikin nggak bid'ah. Nah ini repotnya. Makanya hati-hati. Semua yang dijalankan sama kita punya keluarga itu semua pakai dalil. Ulama, para kiai, para habaib terdahulu sudah membahasnya. Nggak mungkin tiba-tiba ada seorang kiai, seorang ulama tiba-tiba diduduk sama masyarakat, yuk mulai sekarang kalau ada meninggal kita ngumpul baca Allah ya. Nggak mungkin. Dia pasti mengkaji. Boleh kagak. Karena yang kita tahu dari sejarah ulama dulu, makan syubhat aja kagak mau. Makan syubhat kagak mau, apalagi ngarang-ngarang dalam agama. Duduk-duduk yuk kita bikin maulid yuk. Sampai tahu kita bersalawat-salawat asik kayaknya. Makanya semua pakai dalil. Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi yang bikin Sumtul Durar, kenapa beliau bikin maulid? Itu sejarahnya di zaman beliau yang saya pernah dengar juga dari Habib Bakar Masyhur. Itu hiburan di Yaman saat itu mulai banyak. Khususnya tempat-tempat kalau di sini kan kayak kafe itu ya. Di sana tari perut, kalau tidak ada di Timur Tengah tari perut. Jadi perempuan pakaian nggak benar dikelilingi laki-laki sambil ada musik. Habib Ali Habsyi bilang nih harus bikin cara lainnya biar mereka jauh dari tempat maksiat begitu. Habib Ali Habsyi ngerangkum maulid dan itu dibacakan di depan Nabi langsung. Dan di situ Habib Ali bilang daripada ini ngumpul yuk kita ngumpul di masjid. Kita baca maulid pakai ratana, salawat dapat pahala daripada itu ngumpul begitu dosa. Jadi dibikin cara untuk melawan cara yang haram itu tujuannya. Kok tiba-tiba dia lagi mau bikin maulid? Nah, semuanya itu ada dasar dan ada kejadian atau ada sesuatu yang mendesak mereka ngelakuin. Kayak tahlil bukan dari sombong. Ada ustadz di YouTube masyhur. Dia bilang bahwa tahlil itu berasal dari Rasulullah. Ada siapa? Tahlil itu dia Jazair dibaca, di Mesir dibaca, di Yaman dibaca dari dulu. Oleh Songo berasal dari Yaman. Itu dari Yaman udah ada, bukan oleh Songo datang bikin tahlil hanya untuk merubah adat orang Hindu. Mereka ngumpul berhari-hari daripada kayak gitu kita ngumpul dengan tahlilan. Jadi dasar itu. Sekarang kan udah nggak perlu lagi nih, berarti nggak perlu tahlil.
bukan wali songo yang bikin tahlil. Tahlil udah ada dari zaman dulu. Cuma diterusin sama wali songo dibawa dari Yaman tuh aktor. Tuh cara, tuh ada sejarah yang baik diterapkan juga di Indonesia. Hati-hati deh kalau dapat berita maupun dapat informasi mau di ustaz terkenal di TV, harus hati-hati juga. Kalau sesuatu yang nggak masuk akal itu bertanya lagi. Maka itulah pentingnya harus ada guru begini. Jangan guru itu di YouTube semua. Begitu ada pertanyaan itu nggak bisa nanya kan? Atau ada sesuatu disampaikan ente telan mentah-mentah. Padahal itu salah. Karena nggak semua yang tampil di YouTube itu harus Sunnah Jamaah sama kita. NU semua dan Asy'ari Maturidi nggak semua begitu. Banyak yang bukan, beda. Walaupun itu urusan Timur Tengah juga. Nggak semua orang yang lulus dari Timur Tengah harus Sunnah Jamaah ya, hati-hati. Dan jangan ente kagum dengan orang lulus dari Timur Tengah udah pasti orang benar. Saya dari Timur Tengah, saya belajar di sana, dari sumbernya udah pasti yang saya bawa itu yang paling benar. Jangan bangga loh. Ontak dari baik di Timur Tengah, nggak pernah bangga. Nggak pernah kan ontak tiba-tiba dari mana di Taman Safari, yang macam-macam sama gue orang Timur Tengah, gue alim, kan nggak ada ya. Ilmu itu dari sumbernya dari mana? Walaupun dari Timur Tengah, Nabi zaman Nabi orang kafir banyak, orang munafik banyak, orang Yahudi banyak, ada orang Arab juga. Tapi lihat sumbernya belajar di mana? Mau dia di Arab Saudi tapi salah jalan, tetap salah jalan. Mungkin jangan sampai kita sampai kita silau. Dia berada dari Mekah itu tempat baik, ada Ka'bahnya, udah pasti ajarannya baik. Abu Jahal, Abu Lahab hidup tak udah ada kan? Kenapa masuk surga mau neraka? Itu bahasa begini. Udah pasti tuh ilmu paling benar itu. Sekarang yang kuasain Mekah Madinah siapa? Ahlus sunnah kita orang, harus sendiri. Udah pasti tuh ajaran paling benar. Karena ada Ka'bah, ada Madinah. Kalau kita ajaran nggak benar, pasti Allah disiksa kita. Abu Jahal, Abu Lahab disiksa Allah saat itu. Kalau Ka'bah ada di kafir, di dalam berhala lagi itu Ka'bah. Bukan ngajar lagi, para berhala. Tempatnya bikin orang mulia. Kemuliaan itu datang dari mana? Ini. Ente mau mati di Eropa, di Amerika, di Texas sekaligus, di samping tempat hiburan malam, tapi ente mati syahid, di situ ente habis sholat, tapi habis belanja, tapi ente habis sholat, ente belanja meninggal di tempat, ente surga. Ente nggak pernah sholat, maksiat banyak, meninggal dalam Ka'bah sekalipun neraka. Jadi bukan tempat yang bikin ente mulia, tapi hubungannya dengan mana? Subhanallah. Dengan Allah. Dimanapun itu berada. Ya. Wallahu a'lam. Satu lagi pertanyaan. Satu lagi depan. Gimana hukum rumah tangga dua agama tidak sah rumah tangga? Itu tangganya udah runtuh, udah jebol. Nggak boleh dua agama berbeda berumah tangga, tidak dibenarkan. Wala amatun mu'minatun khairin min musyrikatin walau a'jabakum. Kata Allah, lebih baik kamu nikah dengan budak perempuan beriman daripada dengan perempuan yang merdeka yang kafir walaupun kamu suka. Itu ayatnya jelas. Tapi kan dibolehin sama ulama-ulama terdahulu nikah dengan orang-orang ahli kitab. Ahli kitab. Sekarang di mana lagi ada ahli kitab? Tuh udah ketemu ahli kitab sekarang nggak ada udah. Maka zaman sekarang kalau ada suami istri yang berbeda agama tidak sah. Maka MUI maupun KUA nggak mungkin nikahin orang yang berbeda agama. Pasti nggak mungkin sah. Karena mereka berbeda agama, nggak sah dan tidak dibenarkan. Kalaupun terjadi buru-buru suruh syarat lagi, suruh ulang lagi akadnya. Tapi kalau orang kafir suami istri, begitu mereka mu'alaf, butuh nggak akadnya diulang? Nggak butuh. Karena pernikahan mereka semasa kafir dengan agamanya, dengan caranya sudah dianggap sah. Dia masuk Islam, tinggal terusin aja kehidupannya. Cuma kalau satu muslim, satu kafir, ini nggak bisa. Harus ada akad dan sama-sama satu agama. Masih banyak orang Islam yang baik-baik, Muslimah baik-baik banyak, Muslim baik-banyak, kenapa harus nyari di luar agama? Udah pasti dalam rumah tangga juga, kalau bahasa kita anjak.
Udah beda prinsipnya coba. Yang satu kaget astagfirullah, yang satu kaget apa? Hah? Nah, Apa namanya? Hah? Udah pasti dari kagetnya juga ada bahasa ya kan? Nah, gimana kehidupannya? Udah pasti. Ada artis terkenal, anak nggak mau sebutin. Dia hidup 25 tahun beda agama, hampir ngomong di TV. Itu 25 tahun nggak pernah ribut walaupun beda agama, habis ngomong dia cerai. Tunggu kata Allah, cerai loh, cerai. Hah? Cerai anak udah gede-gede. Cerainya udah tua lagi. Dari muda kan cerainya udah tua. Begitu dia tampil di TV ngomong gitu, cerai. habis hubungannya. Nggak bisa. Ya. Kita hormatin agama yang lain, nggak boleh kita musuhin. Harus saling menghormati lakum dinukum. Waliyadin. Tapi masuk dalam prinsip syariat masing-masing. Jangan dicampur aduk. Jangan semuanya jadi gado-gado. Agama jangan dijadikan gado-gado, hati-hati. Agama itu prinsip, seperti nasi. Apa kita campurin nasi tergantung apa yang kita doyan. Pakai sayur asam, pantas. Nasi pakai kolak, nggak nyambung. Bahasanya begitu. Harus kita milih-milih ya. Satu lagi dan terakhir deh. Gerakan tangan tadi. Apa perbedaan nilai berkata dalam bahasa Arab atau dengan bahasa setempat? Gimana? Apa perbedaan nilai berkata dalam bahasa Arab atau dengan bahasa setempat? Apa bedanya? Berucap gitu, Bib. Kayak ngucapin apa? Semoga cepat sembuh dengan syafakallah atau syafakillah. Semoga Cepat sembuh. Tapi ada juga yang ngucapin pakai bahasa Arab. Itu lebih baik mana itu? Sebenarnya nggak masalah. Ente ucapin pakai bahasa Indonesia, habis itu ucapin pakai bahasa Arab biar dapat sunnahnya. Karena berbahasa Arab hukumnya Sunnah. Sunnah. Kalau ente berdoa dengan sunnah Nabi, pahalanya beda nggak? Beda dong. Berdoa dengan dapat nilai sunnah, udah pasti beda pahalanya. Ini datang insya Allah cepat sembuh itu Allah yasfi. Dapat dua-duanya itu. Kita pakai bahasa Indonesia karena dia nggak ngerti bahasa Arab, habis itu kita tambah dengan bahasa Arab yang artinya sama. Pahalanya udah pasti ya. Berlipat ganda. Itu doain pakai bahasa Indonesia, tetap pahalanya dapat. Itu doain. Allah tahu bahasa apapun, cuma itu biar dapat nilai sunnah, itu ucapin juga dengan bahasa Arab kalau bisa. Kalau nggak bisa nggak usah. Jangan itu sok bisa bahasa Arab, padahal nggak bisa. Semoga itu sembuh ya, jahanam. Orang nggak dengar ambil lagi. Kenapa jahanam orang baru ambil lagi namanya. Kalau nggak bisa jangan dimodif-modif. Kalau bisa diucapkan itu wallahu a'lam bishawab. Ini ya. وعلى كل نية صالحة إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا فارج الهم يا قاسم الهم